Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Awal mula Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari akibat pemberontakan Jaya Katuang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kartanegara atau Raja Singosari dikalahkan oleh Jaya Katuang yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya. Kemudian ia melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Kemudian Raden Wijaya membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Adapun nama Majapahit diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa pahit. Seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Raden Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati petunduk dari Tumapel Ganda. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Kubilai Khan tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jaya Katuang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Khan karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November 1293 merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendiri Kerajaan Singasari, serta untuk menghormati leluhurnya di Singasari. Sejarah atau peninggalan Kerajaan Majapahit. A. Prasasti. Yang pertama, Prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu adalah prasasti yang menceritakan tentang pengalaman Raden Wijaya sebelum menjadi Rajapahit. Yang kedua, Prasasti Waringin Pitu. Prasasti Waringin Pitu berisikan penjelasan tentang bentuk pemerintahan dan sistem birokrasi Kerajaan Majapahit yang terdiri dari 14 kerajaan bawahan. Yang B. Kitab. Yang pertama, Kitab Sutasoma. Kitab yang menceritakan tentang anak raja yang bernama Sutasoma. Yang kedua, Kitab Nagara Kertagama. Kitab Nagara Kertagama merupakan daftar dana upapati dari para penjabat yang dikelompokkan ke dalam golongan muda dan golongan siwa. Yang ketiga, Kitab Sundayana. Kitab Sundayana berisikan peristiwa perang Bubat yang dilakukan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda Pajajaran. Sumber sejarah atau peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Candi Tikus yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur. Yang kedua, Candi Surawana yang berlokasi di Kabupaten Kediri. Yang ketiga, Candi Rimbi yang berlokasi di Kabupaten Jombang. Yang keempat, Candi Brahu yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur. Yang kelima, Candi Suku yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah. Yang keenam, Candi Kontes yang berlokasi di Kabupaten Blitar. Yang terakhir, Candi Kedaton yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto. Raja-raja Kerajaan Majapahit. 1. Raja Wijaya atau Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan raja sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit. Raja Jaya 2. Raja Jaya Negara. Raja ini kemudian dikenal dengan sebutan nama Kalagamet. Ia memerintahkan kerajaan dimulai dari tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Gelar rajanya adalah Sri Jaya Negara. 3. Raja Sri Gitarja. Raja Kerajaan Majapahit ketiga ini sebagai seorang putri dari Gayatri. Ia berkuasa pada tahun 1328 hingga 1350 Masehi dan bergelar Tribuna Tunggal Dewi. 4. Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk sebagai raja keempat Kerajaan Majapahit. Ia mulai memerintah kerajaan ini pada waktu usianya masih sangat muda, yaitu 16 tahun. Ia berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. 5. Raja Wikrarama Wardana. Ia merupakan raja yang memerintah Kerajaan Majapahit bagian timur pada tahun 1389 hingga 1429 Masehi. Ia kemudian wafat pada tahun 1429 Masehi. 6. Raja Suhita. Raja Suhita memerintah kerajaan ini dari
di tahun 1929 hingga 1447 Masehi. Gelar raja yang ia peroleh adalah Diahayu Kencana Wungu. Raja-raja Kerajaan Majapahit. 7. Raja Kertawijaya. Raja ketujuh Kerajaan Majapahit ialah Raja Kertawijaya. Ia menguasai pemerintahan kerajaan ini pada tahun 1447 hingga tahun 1451 Masehi. 8. Raja-raja Sawadana. Raja ini memerintahi dimulai dari 1451 hingga 1453 Masehi. Gelar yang ia peroleh adalah Brawijaya kedua. 9. Raja Purwawisesa. Raja Purwawisesa memerintahi di Kerajaan Majapahit pada tahun 1456 hingga 1466 Masehi. Raja ke-9 ini mendapatkan gelar Brawijaya ketiga. 10. Raja B. Pandasalas. Raja Kerajaan Majapahit selanjutnya adalah Bre Pandasalas. Ia berkuasa sejak tahun 1466 hingga 1468 Masehi dan memiliki gelar Brawijaya keempat. 11. Raja Bre Kurtabemi. Raja ke-11 ini merupakan raja dengan gelar Brawijaya kelima. Ia berhasil menguasai kerajaan Majapahit selama 10 tahun lamanya, yaitu dari tahun 1468 hingga 1478 Masehi. 12. Raja Gerindra Wardana berkuasa dari tahun 1478 hingga tahun 1468 Masehi dengan gelar Brawijaya ke-13. Raja atau Patih Udara. Raja terakhir ini kemudian memerintahi kerajaan pada tahun 1498 sampai 1518. Masa kejayaan Majapahit. Masa kejayaan Majapahit sendiri adalah saat masa kepimpinan Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada pada tahun 1350 sampai 1389 dengan hasil menguasai seluruh Nusantara. Aktivitas ekonomi Majapahit sebagai negara agraris sendiri adalah perdagangan. Perdagangan di Majapahit sendiri tergolong sangat maju. Lalu masyarakat Majapahit beragama Siwa dan Buddha yang merupakan agama Remi. Selanjutnya adalah Majapahit dapat berkembang sendiri adalah karena Sumpah Pelapa Gajah Mada yang ingin menyatukan seluruh Nusantara. Masa keruntuhan Majapahit. Ada beberapa faktor yang menghalangi kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah peninggalan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Tidak ada kaderisasi atau pemimpin terhadap mereka. Lalu adanya perang saudara dan pemberontakan seperti perang Paragresi yang mengakibatkan lemahnya kerajaan Majapahit. Selanjutnya Majapahit sendiri hancur setelah dikalahkan oleh kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Fata, putra raja terakhir Majapahit yaitu Brawijaya V yang moksa saat itu. Kehidupan sosial kerajaan Majapahit terbagi dalam kelompok masyarakat berdasarkan dari pekerjaan. Umurnya, rakyat Majapahit adalah petani, sisanya pedagang dan pengrajin. Selain bidang pertanian, Majapahit juga mengembangkan perdagangan dan pelayanan. Ini bisa kita simpulkan dari wilayah kekuasaan Majapahit yang meliputi Nusantara bahkan Asia Tenggara. Barang utama yang diperdagangkan antara lain rempah-rempah, beras, gading, timah, besi, dan kayu cendana. Sejumlah pelabuhan terpenting pada masa itu adalah Hujung Galuh, Tuban, dan Gresik.